Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat. Nah, di video kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Materi pertama kita adalah mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ada 7 ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, yang pertama adalah bernapas. Bernapas ini berarti menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Kemudian ciri yang kedua dari makhluk hidup adalah bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, menggerakkan anggota badan, bahkan berenang. Nah, itu merupakan ciri dari bergerak. Ciri ketiga adalah memerlukan makan dan minum. Nah, untuk melakukan aktivitas, setiap makhluk hidup itu memerlukan energi. Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makan dan juga minum. Tumbuhan memerlukan makanan, hewan membutuhkan makanan, begitu juga dengan manusia memerlukan makanan. Nah, oleh karena itu anak-anak, makanan yang diberikan Allah itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Makan secukupnya, makanlah saat lapar dan berhenti saat kenyang. Allah itu sudah memberikan makanan untuk semua makhluk ciptaannya. Akan tetapi, khusus manusia, Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Tentunya Allah itu bermaksud baik kepada kita mengenai perintahnya ini ya anak-anak, karena apapun yang kita makan itu akan menjadi daging yang akan melekat di tubuh kita. Jadi harus jaga makanan kita halalnya dan juga thayyibnya. Dan cara mendapatkan makanan itu juga harus kita perhatikan dengan baik-baik ya anak-anak. Nah anak-anak, ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Seperti yang kalian lihat di gambar, ada seorang anak kecil ketika memasuki SD maka tubuhnya akan bertambah tinggi. Kemudian memasuki usia SMP, tubuhnya akan bertambah lebih tinggi lagi. Kemudian memasuki usia dewasa, tubuhnya juga akan bertambah tinggi kembali. Nah, itu berarti sang anak mengalami tumbuh dan juga berkembang ya anak-anak. Nah, seperti juga pada gambar kupu-kupu. Kupu-kupu yang berasal dari telur, kemudian berubah menjadi ulat, berubah lagi menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu muda, dan hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, itulah proses bagaimana tumbuh dan berkembang. Kemudian, yang kelima adalah berkembang biak. Berkembang biak ini merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Contohnya nih, kamu lahir dari umi dan abimu. Kemudian umi dan abi itu mempunyai orang tua yang kalian panggil kakek dan nenek. Nah, seperti itu contohnya. Ciri keenam adalah peka terhadap rangsangan. Nah, contohnya nih, saat melihat cahaya matahari yang sedang terik, pasti secara otomatis mata kita akan menyipit kan? Mata kita itu akan memperkecil. Nah, itu contohnya peka terhadap rangsangan. Contoh lain pada tumbuhan adalah misalnya pada tumbuhan putri malu. Ketika kalian sentuh, nanti daun-daun putri malu itu pun mulai menguncup. Yang ketujuh adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering itu memiliki daun yang sempit dan juga tebal, seperti tumbuhan kaktus. Nah, anak-anak, jadi dari 7 ciri makhluk hidup yang sudah kita bahas tadi, dapat kita lihat ya, Allah itu telah banyak memberi nikmat kepada kita, seperti makanan, udara yang bersih, dan kesehatan tubuh kita bisa bergerak dengan bebas.
Jadi, oleh karena itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang pandai bersyukur itu akan mendapat tambahan nikmat yang sangat banyak dari Allah. Semakin banyak nikmat Allah yang akan kita terima, maka semakin banyak rasa syukur kita kepadanya. Materi kita selanjutnya adalah mengenal simbol dari sila Pancasila. Seperti yang kalian lihat di gambar, di situ ada lambang burung Garuda. Ada gambar bintang, rantai, pohon beringin, banteng, dan juga padi kapas. Nah, lambang sila ke-1 itu adalah bintang. Yang bunyi dari sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dengan simbol rantai yang berbunyi adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Yang keempat, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambang dari sila keempat ini adalah banteng ya anak-anak. Kemudian sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki lambang padi dan kapas. Nilai-nilai dalam Pancasila yang dapat kita pelajari atau yang bisa kita aplikasikan sehari-hari, misalnya pada sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, artinya adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya mendirikan sholat, menjalankan puasa, menunaikan zakat, dan juga pergi haji. Dan juga wajib menghormati pemeluk agama lain dalam menjalankan kegiatan keagamaannya. Bekerja sama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan juga menyayangi makhluk ciptaan Allah. Nilai yang bisa kita pahami pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban serta derajat yang sama dalam masyarakat. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari itu adalah saling menyayangi, bertenggang rasa, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghargai budaya orang lain, dan juga melakukan kegiatan kemanusiaan. Nilai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang dapat kita ambil adalah sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya, sikap yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu cinta tanah air, rela berkorban, dan memperluas pergaulan antar suku dan budaya. Misalnya, kamu merupakan suku dari Melayu. Nah, berteman dengan orang yang bersuku Jawa. Nah, itu sangat dianjurkan ya anak-anak, karena kalau kita berteman dengan siapapun, itu merupakan bentuk dari persatuan Indonesia. Dan nilai sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya di sini, semua masalah yang ada itu harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat ini maksud lain adalah kesepakatan ya anak-anak ya. Jadi semangat yang dibangun adalah semangat kekeluargaan dan mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok kita sendiri. Nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini nilainya yang terkandung adalah kita harus bekerja keras, menghargai kerja orang lain, menghargai karya orang lain, dan juga menghindari diri dari perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam 5 sila yang sudah kita kenal anak-anak ya, Pancasila. Nah, itu semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, setelah kita membahas tentang menuliskan nama bilangan, kita juga perlu tahu aturan nilai tempat dari bilangan tersebut. Jadi, misalkan di contoh ini adalah 318. Nah, 8 ini dari belakang ya anak-anaknya, 8 ini adalah satuan. Kemudian satunya adalah puluhan dan 3 adalah ratusan. Kita perhatikan dulu apakah angka tersebut terdiri dari 3 angka atau 4 angka. Kalau 4 angka berarti ribuan. Seperti contoh di sebelahnya. Ada angka 5.781. 5.781, satunya adalah satuan, 8-nya adalah puluhan, dan 7-nya adalah ratusan, 5 adalah ribuan. Coba anak-anak perhatikan lagi di buku paketnya, buku paket tematiknya, dan di situ juga ada contohnya. Nah, anak-anak, kita akan mencoba menyanyikan lagu sesuai bentuk gambar. Gambar pink yang agak panjang itu berarti nadanya lebih dipanjangkan. Sedangkan kotak pink yang pendek itu nadanya lebih pendek. Nah, yang akan kita nyanyikan adalah Kucingku Belang Tiga. Kita mulai ya anak-anak ya. Kucingku belang tiga, sungguh manis rupanya, meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Kita coba sekali lagi ya. Kucingku belang tiga, sungguh manis rupanya, meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Nah, seperti itu. Semoga bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Nah, untuk lebih tepatnya, kalian bisa lihat di YouTube. Nah, banyak itu lagu Kucingku Belang Tiga di sana. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran Ustazah. Semoga bisa kalian pahami apa yang Ustazah sampaikan dan juga semoga bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.